orang ateis. Kenapa itu? Terus? Itu kenapa sampai orang percaya dia? Nggak ada hubungannya pemimpin dunia dengan memerintah atau kesuksesannya di hidupnya dengan keagamaan dia, nggak ada hubungannya, Bang. Kalaunya masalah keagamaan Ya, itu maksudnya di sini, adalah aturan atau iman kita kepada Tuhan. Kalaunya maksudnya di untuk sini, masalah gini, Bang, gini. Kagak usah pemimpin Rusia, pemimpin Qatar aja sama Brunei Darussalam Islam lebih sukses mereka daripada Rusia, daripada ateis. Gimana sih mikirnya? tapi gini, orang ateis itu tidak selamanya tidak ada aturan. Ya, Mereka kalau tidak selamanya tidak ada aturan, saya minta satu aturan saja yang dari ateis. Apa? hidup baik dengan orang banyak. Hidup baik dengan orang banyak, rujukannya mengambil di mana? Dari budaya adat istiadat. Budaya beda lagi dengan Tradisi. ateis, Bang. Ada. Kalau Anda mengatakan satu aturan berarti itu ada rujukan. Gimana sih Anda ini? Iya, rujukan dari budaya, tradisi. Artinya Anda bukan ateis, tapi pengikut sebuah budaya. Anda mempercayai budaya, ikuti aturan budaya, bukan ateis itu namanya. Iya, udah pasti. Ya makanya jangan ngaku ateis, aneh juga. Jadi menurut Anda Tuhan itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, saya boleh bertanya ya beberapa hal. Kalau menurut Anda Tuhan itu nggak ada, sekarang saya mau tahu Anda berasal dari mana? Berasal dari manusia. Dari manusia. Anda manusia. Anda berasal dari orang tua Anda, betul? Betul. Dari dalam rahim ibu Anda, betul? Iya, betul. Baik, siapa yang membentuk mulut Anda, mata Anda, tangan Anda di dalam rahim ibu Anda? Jadi sendiri. Alamiah. Alamiah dari mana? Bisa alamiah tanpa bahan? Bisa. Bisa. Dari mana? Sebutkan satu contoh alamiah tanpa bahan bisa jadi. Secara kebetulan. Ya, sesuai ini. Hah? Nggak ada, Bang, di muka bumi ini kebetulan itu nggak ada. Anda jadi karena ada yang membentuk Anda. Anda jadi tangan Anda, mata Anda, mulut Anda, hidung Anda itu ada yang membentuk Anda. Bahannya dari mana? Sari, pati, air mani, sama sel telur ibu Anda. Lalu sel telur dengan sperma tadi menyatu, tiba-tiba jadi kulit, jadi darah, jadi daging, itu dari mana bahannya? Siapa yang bikin bahan kayak gitu? Jadi sendiri, kebetulan. Nah, itu proses persidangan alamiah manusia. Kalau itu proses berarti ada bahan, Bang. Proses itu memerlukan bahan di awal. Kan kayak gitu. Kalau dia proses, ada bahan di awal, siapa yang memproses Anda? Kagak mungkin yang namanya memproses itu jadi sendiri. Siapa yang memproses Anda di dalam rahim ibu Anda? Ibu lah. Ibu. Aku tidak terlibat. Kapan ibu Anda bikin mata Anda, coba? Itu proses pembuahannya. Pembuahan sudah dibuahi. Ketika pembuahan itu ya dia sudah dibuahi, apakah hanya dibuahi seperti itu aja dia udah stuck di situ? Kan enggak. Jadi lagi nanti darah Anda, dari mana darah Anda berasal? Jadi lagi tulang Anda dari mana berasal?
Jadi lagi nanti bentuk Anda, tangan Anda, mata Anda, hidung Anda kebetulan gitu di dalam rahim ibu. Nggak ada kayak gitu. Iya. Itu bang, artinya bang, kalau orang yang kagak bisa memikirkan kayak gitu adalah orang yang kurang akal gitu. Mohon maaf. Ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Nah, kalau nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, bang ya, berarti Anda ketika di dalam rahim ibu Anda, ya, itu Anda jadi sendiri. Sekarang saya tanya, kapan Anda bikin kaki Anda? Jadi sendiri. Ya, Anda jadi sendiri kan? Anda sendiri yang bentuk diri Anda. Kapan Anda bikin kaki Anda sendiri? Itu ikut sesuai pembuahan alamnya. Macet kan? Nggak jawabannya nggak jelas jadinya. Anda tidak pernah membuat diri Anda nggak pernah mempunyai diri Anda nggak pernah bikin rambut, Anda nggak pernah bikin tangan, termasuk orang tua Anda, termasuk rahim ibu Anda, nggak ada di situ produksi rambut di dalam rahim ibu, nggak ada. Nah, jadi kebetulan aja nongol sendiri gitu, nggak mungkin. Pasti ada tangan-tangan yang memproses, yang membentuk Anda. Siapa lagi kalau Tuhan Anda yang membentuk Anda? Nggak ada. Ah, coba berpikir kayak gini. Anda percaya nggak dengan saya? Gini ya, Bang, Bang, kemarin saya tuh diundang ke Pulau Jawa. Kan gitu. Saya di Kalimantan ya. Di Kalimantan, saya diundang kemarin ke Pulau Jawa tuh. Cuma bang, saya kagak punya uang saat itu. Lalu bang, saya jalan kaki dari rumah ke pinggir laut saya kemarin tuh ya. Ke pinggir laut ingin menyeberang ke Jawa, tapi kagak punya uang, kagak bisa beli tiket kapal. Di pinggir laut itu bang, ada sebuah pohon. Ternyata pohon itu kebetulan ya tiba-tiba dia jatuh ke air gitu. Jatuh ke air pas terhempas langsung berbentuk perahu gitu. Ranting dari pohon tadi tiba-tiba kebetulan dia jadi pengayuh kayu. Lalu saya pakai itu pohon sampai ke Pulau Jawa. Anda percaya nggak cerita saya? Nggak percaya. Ya iya, nggak bakalan. Artinya apa? Dari situ aja yang namanya perahu ada proses. Ada yang bikin perahu. Pengayuh perahu itu ada yang bikin. Terus saya jalan dari rumah ke pinggir laut, itu ada yang perintah. Gimana sih? Nggak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Tidak luput semua itu dari proses dan perintah Tuhan. Tidak pernah luput dari Tuhan. Ya. Sorry, kalau konteks itu yang benar-benar ada perintah manusia di antara manusia yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Saya tadi tidak berbicara dengan perintah manusia yang lainnya, enggak. Saya hanya bercerita kepada Anda. Saya nggak punya uang, diundang ke Pulau Jawa. Saya jalan dari rumah ke pinggir laut. Ada sebuah pohon tiba-tiba jatuh ke laut, jadi perahu dia. Rantingnya, tiba-tiba jadi pengayuh. Kira-kira Anda percaya nggak? Enggak kan? Pasti perahu itu ada yang bikin, betul? Iya, pasti manusia lah. Ya itu, begitulah. Pasti diri Anda ada yang bikin, yaitu Tuhan Anda. Nggak ada kebetulan Anda jadi sendiri di rahim ibu Anda, nggak ada kebetulan. Nggak ada kebetulan kayak cerita saya tadi, tahayul itu. Jadi kalau Anda nongol di dunia ini kebetulan atau secara alami tahayul, pasti ada Tuhan yang menciptakan Anda, gitu. Jadi jangan lemot berpikir itu. Tidak ada setiap gerak-gerik di muka bumi ini yang luput dari urusan Tuhan. Gak ada. Anda kesini karena kehendak Tuhan. Anda masuk room saya karena Anda main jari Anda, memakai HP Anda dari ciptaan Tuhan ya. Habis itu Anda ternyata masuk ke room saya. Masuk ke room saya karena keinginan Anda. Keinginan Anda siapa yang perintah? Hawa nafsu Anda. Kan kayak gitu. Dengan akal Anda jadi tahu itu siapa yang memberitahu.
Saya sendirilah. Anda bikin akal Anda sendiri gitu. Iya kan? Kan saya punya Kapan otak. Anda bikin Iya, akal? benar-benar ada. Kapan? Kapan Anda bikin akal? Semenjak saya berpikir lah. Nah, itu kan macet. Nggak pernah Anda bikin akal. Anda berpikir itu dengan akal. Nih, namanya HP. Akal saya tahu namanya HP. Tapi namanya HP ini, siapa yang memberitahu akal saya? Saya Namanya sendiri. HP. Bukan diri saya. Diri saya hanya sebuah jasad yang ada organ tubuhnya. Akal saya nggak kelihatan di diri. Tapi saya tahu namanya HP dari pengetahuan orang banyak. Akal saya mencerna. Yang menyimpan memori akal saya ini diri saya. Ketika saya pegang ini, saya teringat namanya HP. Siapa yang mengingatkan saya? Yang mengingatkan akal saya siapa? Macet. Itulah yang mengingatkan akal itu adanya yang maha hidup, yang maha ingat, yaitu Tuhan semesta alam. Makanya udah saya bilang, setiap gerak-gerik di muka bumi ini baharunya itu tidak luput dari jangkauan Tuhan semesta alam. Gak luput. Gitu. Nggak ada. Buktinya gue luput sampai sekarang hidup tentram. Hah? Hidup tentram Nggak itu hidup tentram. Hidup tentram. Bang, Anda hidup tentram, siapa yang kasih napas Anda? Jadi Anda bisa hidup. Ada sendiri di muka bumi. Ada sendiri. Hewan. Jadi napas pun kebetulan gitu. Ada kebetulan ada napas di diri Anda kebetulan aja, ada sendiri gitu kebetulan. Iyalah. Jadi oksigen di muka bumi ini nggak ada yang menciptakan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lalu kalau nggak ada yang menciptakan, bagaimana dia jadi? Nggak ada yang menciptakan. Gitu kan? Macet lagi. Makanya ateis itu bang ya, mohon maaf, di Al-Quran ya, ateis dengan orang beragama, ateis itu bagaikan buruk dari orang yang beragama. Maksudnya dia lebih buruk daripada orang yang beragama. Orang beragama meskipun dia musyrik itu masih percaya dan mempunyai iman meskipun bukan kepada Tuhan semesta alam. Yang pertama, dia modalnya dia punya iman. Makanya di Al-Quran dikatakan orang ateis yang tidak beriman, yang tidak punya iman, itu lebih buruk daripada hewan ternak. Tuh. Makanya saya bilang kalau nggak ada aturan itu hewan. Pasti ada. Siapa bilangnya tidak ada aturan? Saya hidup ada Ya aturan. itu, makanya tadi ketika saya tanya oksigen siapa yang proses, Anda bilang ada sendiri, nggak ada aturan itu. Nggak ngerasa Anda dengan omongan Anda. Saya tanya oksigen siapa yang proses, kata Anda kebetulan ada sendiri, berarti nggak ada aturan itu. Aturan di Gimana sini. sih? Kalau untuk oksigen itu memang ada sendiri, bukan Nah, tidak ada sangkut pautnya dengan aturan. jadi kalau Kalau oksigen ada sendiri bang ya, oksigen nih ada sendiri sehingga Anda bisa tarik napas. Oksigen itu ada asalnya dari mana? Dari fotosintesis, kan kayak gitu. Fotosintesis alami dari bumi dan matahari, betul? Matahari ada sendiri gitu, hah? Iya. Matahari ada sendiri, dia nyala tuh nyala sendiri gitu. Iyalah. Mati otak Anda bang, ya. Wajar di Al-Quran teman-teman ya, lebih buruk daripada hewan ternak, betul. Karena nggak ada aturan gitu, nggak ada pengetahuan rupanya. Mati otak Anda. Makanya sudah saya bilang, pikirkan yang saya sampaikan. Semua yang ada kita lihat, pergerakan dan baharunya setiap detik Kehidupan itu saya tidak luput dari Tuhan gitu. nggak ada sangkut pautnya dengan Bang, yang kita lakukan setiap yang kita lakukan setiap detik itu nggak ada kebetulan, nggak ada yang alami, nggak ada. Pasti sangkut paut setiap detiknya dengan Tuhan, itu nggak bisa enggak itu semua.
Itu bang. Ada lagi? Kalau enggak, saya naikin Kristen nih. Kenapa harus Kristen? Karena saya diskusi lintas iman, nggak dengan Hindu, karena Hindu pede dengan agamanya, Buddha pede dengan agamanya. Kadang-kadang aja saya layani ateis juga atau agnostik. Kadang-kadang kalau mau. Kadang-kadang kalau yang nggak mau, biasanya saya turunkan juga ateis gitu. Kalau Kristen kenapa? Kalau Kristen kan nggak pede dia dengan agamanya sendiri. Keislaman, contoh ya, contoh nama Al-Quran diambil, Alkitab, diambilnya buat kitab mereka, nah kan keislaman. Nah, nama Tuhan Yesus jadi Allah. Apa coba kalau Hindu ya, Hindu Sang Hyang Widi, apa urusannya dengan Islam? Pede mereka gitu. Nama kitabnya Weda, nggak ada istilah Islam Weda, nggak ada. Ngapain saya ganggu agama orang ya? Terus kan bahas gitu. agama lain, terus bahas agama lain kenapa? Bahas agama Kristen. Karena nggak ada sangkut pautnya. Selain Kristen itu nggak ada sangkut pautnya. Kenapa Pak Ustadz kenapa nggak membahas agama sendiri, membahas agama lain? Oh, selain membahas lintas iman, saya juga membahas tentang agama sendiri. Ada di lain waktu saya ngajar, ada juga sewaktu lintas iman ini saya jelaskan Islamnya. Terus keuntungan untuk membahas agama lain itu apa? Nggak ada keuntungan. Saya hanya saya hanya menegakkan apa yang telah menjadi hak agama Islam gitu. Mengembalikan hak Islam aja. Nggak ada keuntungan bagi saya. Iya, terus kenapa membahas agama lain? Justru Ya. itu yang merugikan banyak orang. Enggak. Kenapa saya membahas agama lain? Karena saya mengambil hak Islam kembali gitu. Keuntungan pribadi adakah buat saya? Enggak. Karena apa di Al-Quran itu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Enggak ada keuntungan yang dipikir. Coba tunjukkan bukti hak Islam yang diambil agama lain. Alkitab tuh. Alkitab di mana? Nama Al-Quran, nama lainnya adalah Alkitab. Yang menamakan agama apa di Indonesia ini yang menamakan kitabnya Alkitab coba? Hah? Apa? Agama apa yang di Indonesia ini yang menamakan namanya adalah Alkitab? Nama kitabnya adalah Alkitab. Agama apa? Kristen. Satu-satunya Kristen, makanya saya cuma berdiskusi dengan Kristen. Kalau Hindu, Ya, kitab mereka Weda, nggak ada urusannya dengan Islam, nggak ada. Lelet kali Anda berpikirnya gitu. Maksudnya, Pak Ustadz tahu dari mana? Maksudnya dari awal mula untuk sampai tahu kalau Bang, orang tahu itu belajar, makanya dari mana saya tahu nama Alkitab itu nama lain Al-Quran? Ya, satu, dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Dzalika Alkitab, Al-Quran ini. Alkitab itu Al-Quran. Dzalika Alkitab. Tuh, Alkitab itu Al-Quran. Yang kedua dari kosakata. Kosakata Alkitab itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang di situ ada isim ma'rifah terus wazan dengan kosakata kataba. Kataba artinya tulis, ketetapan atau kewajiban ataupun kitab atau buku. Banyak terjemahnya Alkitab itu. Nah, yang dinamakan Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan. Artinya isinya 100% adalah firman dari Tuhan. Bukan kesaksian-kesaksian. Tiba-tiba nama Alkitab diambil Kristen. Dinamakan kitabnya adalah Alkitab. Isinya penyelidikan si A, kesaksian si A, kesaksian si B, kesaksian si C. Apa? Inilah yang perlu dan patut untuk dikembalikan sesuai dengan porsinya. Hak Islam, istilah Islam, pergunakanlah sesuai dengan pemiliknya. Bukan sekehendak udel kau
ya udah malingin istilah orang, disalahgunakan pula. Nah, ini hak Islam yang perlu kita kembalikan agar mereka ngerti. Makanya saya pilih Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan yang lainnya, gitu. Terus kenapa? Terus orang-orang yang hidup di bagian Eropa itu kenapa lebih banyak yang menganut agama Kristen daripada Islam untuk seluruh dunia? Hampir setengah dari Islam. Anda nggak tahu, Eropa udah beberapa tahun ini ditinggalkan oleh Kristen itu ditinggalkan oleh Eropa. Sisanya cuma berapa persen sekarang Eropa. Mereka dua larinya, satu ke ateis, dua ke Islam. Nggak tahu Anda? Baca lagi Bang ya. Cuma di Indonesia aja yang masih banyak Kristen, masih subur karena masih misionaris terus ke Islaman. Coba lihat Eropa, tergerus Kristen dari 40%. Seluruh Eropa 40% Kristen. Habis itu beberapa tahun kemudian turun jadi 25%. 2040, bentar Bang. 2040 nanti diprediksi ya Kristen tinggal 5% di Eropa. Kayak gimana sih? Logikanya nggak masuk akal logikanya. Ya memang logikanya nggak masuk akal. Yang namanya menuhankan manusia nggak masuk akal. Maksudnya Pak Ustadz bilang kalau kitab itu dijiblak dari Al-Quran. Sementara nah, nggak masuk akalnya di mana? Anda tahu nggak kitab itu berasal dari bahasa mana? Udah dibilang dari bahasa Arab. Kayak gimana sih? Emangnya ada Kristen di abad pertama bahasanya Arab kitabnya? Mana ada Kristen bahasa atau kitabnya itu bahasa Yunani? Kok ke Arab-Araban kagak nyambung? Kalau manusia hidup ini dari Arab. Apanya manusia hidup dari Arab? Maksudnya manusia hidup pertama asal mula hidup di bumi ini dari Arab. Manusia hidup pertama di bumi nggak ada bangsa-bangsa Arab, bangsa Indonesia nggak ada. Belum ada bangsa-bangsa. Terus dari mana Anda tahu kalau Al-Quran berasal dari Arab atau Alkitab berasal dari Arab? Siapa Alkitab dari bahasa Arab? Dari namanya aja Al itu udah Arab. Kayak gimana sih? Bahasa apa yang ada isi maripahnya Al di muka bumi ini? Satu-satunya bahasa Arab. Alkitab yang makanya belajar gitu. Alkitab yang itu tuh bukan bahasa Arab. Apanya? Dari mana? Bahasa mana? Saya mau tahu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Kayaknya diambil dari bahasa Islam. Ada. Nih, saya kasih lihat sama Anda ya. Bahasa Yunani. Yunani bukan. Yunani itu bahasanya adalah Biblos, bukan Alkitab. Nih ya. Aduh. Ntar. Nah, saya kasih tahu biar belajar sedikit ya. Tuh. Nah, kata Alkitab berasal dari bahasa itu ambil dari mana situs itu? Ya elah. Anda ambil dari manapun ya, mau ambil dari planet, mau situs dari planet manapun yang namanya Alkitab bahasa Arab mereka katakan. Kagak usah situs yang saya tunjukkan ya, situs Kristen sendiri ya, situs Kristen sendiri mengatakan Alkitab itu dari bahasa Arab. Dasar sudut pandang Islam. Bukan sudut pandang Kristen, situs Kristen sendiri mengatakan Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Dari mana Anda tahu kalau dari makanya banyak baca, jangan banyak tanya. Banyak baca, baru bertanya. Jangan nanya dulu baca kagak, susah.
Oke? Apa lagi? Dari agama Dari agama Islam jiblaknya. antara manusia hidup ini lebih banyak Kristen ketimbang Islam. Itu Maka logikanya kebenaran itu udah bukan dari yang duluan atau dari yang banyak, bukan. nggak ada masuk akalnya, nggak ada logika. Nah, Logika. nih ya, nih ya. Nih, saya kasih lihat nih ya. Dari situs Kristen ya, etimologi Alkitab ya, sebuah Alkitab. Nih situsnya situs Kristen ya. Nah, nih, kau baca ya. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia berasal dari frasa Alkitab bahasa Arab. Kau sudah saya bilang ya, mau agama manapun, situs apapun, dari planet manapun situsnya ya, yang namanya Alkitab pasti mereka mengatakan bahasa Arab. Nggak ada bahasa isinya- Kristen, nggak ada. Itu situs itu tuh situs abal itu tuh, hoax itu. Nah, abal-abal ke situs Kristen pun kau bilang aba-aba. Makanya kalau kau Kristen jangan nyamar, nggak bisa ya. Mengatasnamakan Kristen itu. Nah, bukan mengatasnamakan Kristen, bukan satu situs Kristen aja, puluhan situs Kristen mengatakan Alkitab itu bahasa Arab. Abal-abal semuanya tuh, puluhan situs Kristen itu. Dasar. Oke? Makanya banyak belajar, banyak baca ente. Jangan banyak nanya tapi baca kagak. Ada lagi, Bang? Kalau nggak ada lagi, saya naikin Kristen yang lainnya nih, yang mau diskusi. Cukup Bang, cukup. Oke, ya, semoga Anda mau berpikir. Lihat rekamannya nanti, banyak piti-pitinya. Pasti tangan-tangan jahil di bawah banyak yang merekam. Masalahnya ya, bukan tangan-tangan jahil ya teman-teman. Saya malah berterima kasih ya teman-teman semuanya. Banyak yang ngerekam live saya, terus dijadikan VT. Bikin sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Saya malah berterima kasih itu. Udah pamit dulu, Ustaz. Hah? Pamit dulu. Oke ya, oke Bang ya. Semoga Anda mendapat hidayah gitu ya, mau belajar. Saya izin gantikan dulu dengan kawan Kristen yang lainnya biar kita berkelanjutan diskusinya, oke? Oke.